Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hikmah yang ke-20 dari kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Imam Abdullah bin Hijazi atau yang masyhur dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amattana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang ke-20 ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumih. Beliau berkata, ma'arodat himmatu salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqati fa innal ladzi taqlubuhu amamaka wala tabarrajat dhawahirul mukawwanati illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Arti terjemahannya kurang lebih, cita-citanya orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Salik itu berarti orang yang sedang menempuh untuk bisa wusul kepada Allah. Berarti masih murid thariqah, masih santri thariqah. Lah, cita-citanya seseorang yang masih melakukan perjalanan menuju Allah tidak berkeinginan untuk berhenti ketika diberikan kasyaf, kecuali ia akan dipanggil oleh suara-suara hakikoh. Isi panggilan itu sesuatu yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Kemudian wala tabarrajat dhahirul mukawwanati, dan zahir-zahirnya duniawi, zahir-zahirnya alam semesta tidak memperlihatkan keindahan-keindahannya, kecuali ia
kecuali hakikat-hakikat duniawi itu memanggil-manggil kamu. Sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maksudnya bagaimana? Di dalam syarah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, yaitu di tengahnya, di sini dijelaskan as-sairu ilallahi ta'ala yatajalla lahu fi athnai sulukihi anwarun wa tabdu lahu asrarun. Seseorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin, itu di tengah-tengah suluknya, di tengah-tengah perjalanannya, terkadang tampak baginya nur-nur ilahi, dan tampak baginya rahasia-rahasia ilahi. Jadi masih dalam proses menuju wusul, baginya telah tampak nur-nur ilahi dan rahasia-rahasia ilahi. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, fa'in arodat himmatuhu an taqifa indama kushifalah. Jika cita-citanya salik ini ingin berhenti di saat ia telah diberikan penyingkapan-penyingkapan, setelah ia ditampakkan nur-nur ilahi, setelah ditampakkan kepadanya rahasia-rahasia ilahi, lalu cita-citanya ingin berhenti, li'tiqadihi annahu wasala ilal ghayatil quswa wan nihayati minal ma'rifah, karena ia menganggap, karena ia meyakini bahwa ia telah mencapai puncak yang paling jauh, karena dia meyakini bahwa dia telah mencapai puncaknya ma'rifat. Nah, kalau ada keinginannya untuk berhenti di saat ia diberi penyingkapan-penyingkapan oleh Allah, nadathu hawatiful haqiqati, maka ia akan diseru oleh suara-suara hakikoh. Suara-suara hakikoh itu berkata, al-matlubu alladhi tatlubu amamaka, sesuatu yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Maka kata Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah, fajidda fis sairi wala taqif, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berjalan dan janganlah berhenti. Fa in tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanati bizinatiha, jika zahir-zahirnya alam, zahir-zahirnya alam semesta menampakkan perhiasannya, famala ila husniha wa jamaliha, lalu ia condong pada keindahan-keindahannya dan keelokan-keelokannya, dadathu haqaiquhal batinah, maka ia akan dipanggil oleh hakikat-hakikat alam yang batin,
isi panggilan itu innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, pada hikmah yang ke-20 ini Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan seseorang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah itu ketika diberikan kasyaf, diberikan kemampuan bisa melihat rahasia-rahasia ilahi, diberi kemampuan bisa melihat nur-nur ilahi, ini jangan pernah ia berhenti di situ. Memang makom mukasyafah ini sudah termasuk makom yang tinggi, karena dia sudah diberi kemampuan mukasyafah, yaitu bisa melihat nur-nur ilahi, bisa melihat rahasia-rahasia ilahi. Tetapi jangan sampai ia berhenti di situ. Kalau ada keinginan berhenti, maka suara-suara hakikoh akan memanggil. Isi panggilannya, sesuatu yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu, yaitu wusul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah dan tidak condong kepada selain Allah. Nah, sesuatu yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'arodat, orang ngarepaken apa himmatu salikin, sejae wong kang ngambah, cita-citae wong kang ngambah. Manane salikin ae tegese sairin wong kang mlaku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Cita-citanya orang yang berjalan menuju Allah tidak berkeinginan antaqifa, ingin ta leren opo himmatu salikin indama kushifa, ing dalam sandinge dibuka, mae mazaidah. Indama kushifa, ing dalam sandinge dibuka opo laha kaduwe himmah. Makom mukasyafah ini sudah termasuk tinggi, yaitu seseorang yang diberi kemampuan melihat rahasia-rahasia ilahi, diberi kemampuan melihat nur-nur ilahi. Nah, ketika seorang salik berkeinginan untuk berhenti di saat ia diberikan kasyaf, ayat tegese fi asna isuluki, ing dalam tengah-tengahe ngambah, bayane minal ma'arifi, saking piro-piro ma'rifat. Di tengah-tengah ia masih menempuh perjalanan menuju Allah, ia sudah
dibukakan pintu-pintu ma'rifat. Wal asrori lan piro-piro rahasia, wal anwari lan piro-piro nur, piro-piro cahaya. Gambare bi ayyaro kelawan yenta ningali sopo salik. Ini contoh keinginan berhenti. Contohnya bi ayyaro kelawan yenta ningali sopo salik, ningali an nama ing setuhune barang, wasola kang tumeka sopo salik ilaihi maring emak. Contoh salik yang ingin berhenti setelah ia diberikan kasyaf, diberi kemampuan melihat rahasia-rahasia ilahi, diberi kemampuan melihat nur-nur ilahi, lalu berkeinginan untuk berhenti. Contohnya sebagaimana ia memandang apa yang telah diraihnya, bayane minal ma'rifati saking ma'rifat, walau il ahwali lan ngicipi piro-piro kondisi, wa munazalatil maqamati lan manggon ing dalem piro-piro kedudukan, dipandang huwa iku utawi mawasola iku al-ghayatu puncak, al-quswa kang luwih adoh. Dipandangnya apa yang sudah diraihnya itu adalah puncak yang paling tinggi, puncak yang paling jauh. Wan nihayatulan katong, akhirnya fataqifu maka leren apa himmatuhu cita-citae as-salik, apa himmatuhu sejane as-salik leren indahu ing dalam sandinge emak. Dia merasa apa yang sudah diraihnya itu adalah puncak, maka dia pun berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanannya. Nah, ini Imam Ahmad Ibn Athaillah mengingatkan, teruslah berjalan, jangan berhenti sampai di situ saja. Wa yata'asyaqu lan beranta sopo as-salik hu ing ma, wa yuhibbu lan demen sopo as-salik hu ing ma. Au yaro atawa ningali sopo salik ningali annama ing setuhune makom, silai ma fauqahu kang ing dalam sedure mawasola iku a'lamu luwi agung minhu tinimbang mawasola. Atau dia memandang makom di atasnya itu memang lebih tinggi, lebih agung daripada apa yang sudah diraihnya. Au yaro atawa ningali sopo salik ningali annama ing seduhune makom fauqahu kang ing dalam sedure mawasola iku a'zamu luwih agung minhu tinimbang mawasola. Artinya, atau dia memandang makom di atasnya itu lebih tinggi daripada apa yang sudah diraihnya, tetapi ia merasa puas dengan apa yang sudah diraihnya. Lakinnahu tetapi nesalik iku yakenau nerima sopo as-salik, dari kata qanaah, nerima bidalika kelawan mengkono-mengkono mawasola, tetapi dia merasa puas dengan apa yang diraihnya. Nah, ini contoh keinginan untuk berhenti. Jadi ketika
seseorang sudah diberikan kasyaf, maka teruslah berjalan, jangan berhenti di situ. Nah, contoh berhenti itu contohnya seperti ia memandang bahwa makrifat yang telah dicapainya itu merupakan puncak yang paling jauh, lalu cita-citanya berhenti di situ dan dia merasa puas dengan apa yang sudah diraihnya. Atau dia memandang makom yang di atasnya itu lebih tinggi daripada apa yang sudah diraihnya. Dia sadar bahwa makom di atasnya itu lebih agung daripada apa yang sudah diraihnya, hanya ia merasa puas dengan apa yang diraihnya itu. Wayaro lan ningali sapa salib, ningali anna ing setuhune iku fihi ing dalem mawasola al kifayata, cukup. Dia memandang apa yang sudah diraihnya itu sudah cukup lah, sudah dianggap cukup. Jadi fala yarqo, mangka ora munggah sapa salib bihimmatihi kelawan sejane salib, karena dia merasa sudah cukup, dia tidak mau naik pada jenjang berikutnya. Au yaro atawa ningali sapa salib ningali usura himmatihi ing cendeke sejane salib, atau dia memandang cita-citanya ini sudah cukup sampai di situ saja, lalu dia menolak untuk naik ke jenjang berikutnya. Anir ruqiyyi saking munggah lima maring barang fauqahu kang ing dalam sedhuwure mawasola. Nah, Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan cita-citanya orang yang tingkatan salik tidak berkeinginan untuk berhenti ketika ia diberikan penyingkapan-penyingkapan, illa wanadat angin lan ngundang hu ing salib apa hawatiful haqiqati, piro-piro suara-suara hakikah. Jadi kalau ada salib diberikan makom kasyaf oleh Allah, diberi penyingkapan-penyingkapan, mampu melihat rahasia-rahasia ilahi, mampu melihat nur-nur ilahi, kemudian ia justru ingin berhenti sampai di situ saja, maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, ia akan dipanggil oleh telepon-telepon hakikoh, suara-suara hakikoh. Ayil hawatifu tegese piro-piro suara. Hatif itu suara tapi tidak ada rupanya. Sautun lam yuro syakhsuhu, suara yang tidak dilihat rupanya. Jadi ada suara tapi suara itu tidak terlihat siapa yang menyuarakan. Itu namanya hatif. Ayil hawatifu tegese piro-piro suara alatikan tahtifu kan nyuara opo alati
ala qalbihi ing atase atine Salik. Suara-suara yang bersuara ke dalam hatinya dari arah hakikoh ilahiyah, min jihatil hakikoti saking arai hakikot al ilahiyati kang bangsa saking pangeran. Suara-suara hakikoh itu akan memanggilnya, yaitu memanggil teruslah berjalan dan teruslah bersungguh-sungguh dalam berjalan, jangan berhenti loh gitu. Karena makom mukasyafah ini apa itu memang sudah luar biasa, tapi jangan berhenti di situ, terus berjalan. Wa yahtamilu lan memper opo annal makna setuhune maknane, yaitu maknane illa wa nadathu hawatiful haqiqah. Ada wa yahtamilu lan memper opo annal makna setuhune maknane, dan ada kemungkinan maknanya illa wa nadathu hawatiful haqiqah ini maknanya adalah iku illa nada angin ngundang-ngundang ing Salik opo lisanu halil hakikoti bahasa hale hakikoh, lisan hale hakikoh alatika kusifat kang dibuka opo al hakikoh lahu kadue Salik. Isi undangannya sir melakuwa sopo sira wajidda jadda yajiddu mimbabi doroba, boleh juga jadda yajuddu mimbabi qotala, boleh juga mimbabi doroba, doroba yadribu berarti wajidda lan nemen-nemeni sopo sira nemen-nemeni fisairi ing dalem lumaku. Suara-suara hakikoh itu akan menyeru kepadanya, teruslah berjalan dan bersungguh-sungguhlah dalam berjalan, wala la taqif aja mandeg sopo sira. Sebab apa? Fa innal ladzi tatlubuhu amamaka, apa yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Jadi kamu masih dalam perjalanan, belum sampai pada tujuan. Fa innal ladzi maka setuhune kang tatlubu kang luru sapa sira hu ing alladzi wa huwa utawi alladzi tatlubuhu iku usuluka tumekai ira tumeka ilal maula maring Allah kang dadi bendara. Apa yang kamu cari itu masih ada di hadapan. Yang kamu cari itu adalah bisa sampai kepada Allah, dan hatimu tidak lagi condong kepada selain Allah. Itu masih ada di hadapanmu. Jadi teruslah berjalan. Wa adamu rukuni qalbika lan ora anane condonge atine ira, ora condong ila syai'in maring sewiji-wiji siwahu kang saliyane al maula. Jadi teruslah berjalan, karena apa yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Yang kamu cari itu adalah bisa wusul kepada Allah dan tidak condong kepada selain Allah, dan itu masih ada di hadapanmu. Maka janganlah kamu berhenti dan teruslah berjalan. Ayat tegese fala taqif mangka aja mandeg sapa sira, aja leren sapa sira, aja leren indama kusyifa ing dalam sandinge dibuka
sopolaka kadue ilang. Nah ini, jadi seseorang yang menempuh perjalanan menuju Allah ketika telah diberikan penyingkapan-penyingkapan, dibukakan baginya rahasia-rahasia ilahi, dibukakan baginya nur-nur ilahi, ini jangan berhenti di situ. Ketika ia berkeinginan untuk berhenti, maka suara-suara hakikoh akan memanggilnya. Isi panggilan itu alladzi tatlubuhu amamaka, sesuatu yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Kamu mencari, ingin sampai kepada Allah, itu masih ada di hadapanmu, maka teruslah berjalan dan jangan berhenti. Titik. Kemudian berikutnya wala tabarrojat, lan ora ngedek, ora ngatonaken. Wala tabarrojat lan ora ngatonaken, ora memperlihatkan. Ayat tegese al-harot, memperlihatkan laka maring sira, memperlihatkan mahasinaha ing piro-piro baguse al mukawwanat. Opo kang ora memperlihatkan zahirul mukawwanati, piro-piro zahire, piro-piro alam kang digawe anak. Artinya, dan zahir-zahirnya alam semesta, dan zahir-zahirnya duniawi tidak memperlihatkan keindahan-keindahannya. Kadang seseorang yang masih suluk, masih dalam perjalanan menuju wusul kepada Allah, itu diuji dengan berbagai macam ujian. Contohnya, setelah melakukan berbagai macam zikir, berbagai macam wiridan-wiridan, makhluk itu tunduk kepadanya, dunianya melimpah, dan memiliki berbagai macam hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini ujian bagi orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Kata Imam Ahmad Ibn Athaillah, dan zahir-zahirnya alam semesta dan zahir-zahirnya duniawi tidak memperlihatkan keindahannya, illa wanadakka haqaiquha, kecuali hakikat-hakikatnya akan memanggil engkau. Innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian. Dunianya itu lalu berkata, uangnya berkata, kami ini hanyalah ujian. Maka kamu jangan terlena, kamu jangan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ini artinya wala tabarrojat, lan ora ngatonaken, ora memperlihatkan. Ayat tegese azharat, ngatonaken laka maring sirah, mahasinaha ing piro-piro baguse al mukawwanat. Opo kang ora ngatonaken zahirul mukawwanati, piro-piro zahire, piro-piro alam kang ana.
contohnya memperlihatkan keindahan-keindahan duniawi ini, contohnya kata khiril khalqi, kaya ditundukaken makhluk, ditundukaken laka maring sira, padahal masih dalam proses menuju wusul, masih suluk, berarti masih proses menuju wusul, tetapi digoda, diuji, makhluk tunduk kepadanya, makhluk menghadap kepadanya. Wa iqbalihim lan madhepe al khalqi madhep alaika ing atase ira wa tausi'ati lan dijembaraken fid dunya ing dalam dunia, dunianya dilapangkan, duitnya datang sendiri dari berbagai arah. Ini ujian. Wa dhuhuri khawariqil adati lan tampake piro-piro perkara kang bedah piro-piro kebiasaan. Hal-hal yang di luar kebiasaan itu bermunculan. Umpamanya daun bisa dirubah menjadi duit ratusan ribu. Nah, ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Batu dengan izin Allah dirubah menjadi emas. Nah, ini ujian. Kata khiril hayawanati, kaya ditundukakne piro-piro hewan, hewan-hewan tunduk kepadanya. Ini contohnya alam semesta memperlihatkan keindahan-keindahannya. Wal masyilan bisa melaku alal ma'i ing atase banyu, bisa berjalan di atas air. Wat tarabbu'i lan lungguh bersila fil hawa'i ing dalam awang-awang, bisa duduk bersila di awang-awang, bisa duduk bersila di angkasa. Ini contoh-contoh alam-alam semesta memperlihatkan keindahan-keindahannya. Wal itla'i lan ningali ala asraril khalaiqi, ala asraril khalaiqi ing atase piro-piro rahasia piro-piro makhluk, bisa melihat rahasia-rahasia makhluk. Wa khwasil wujudi lan piro-piro kekhususane wujud. Wa takthiril qalili lan ngakehaken kang setitik minat ta'ami saking panganan, makanan yang sedikit lalu dijadikan banyak dengan izin Allah. Umpama ini wa bayyil ardi lan ngelempit bumi, diberi kemampuan oleh Allah bisa melipat bumi jarak ribuan kilometer ditempuh hanya dalam waktu yang sebentar. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono, mulai dari taskhiril khalqi laka wa iqbalihim alaika ila akhirih, bayane mimma saking barang tamilu kang condong apa an nafsu hawa nafsu condong ilai lahu maring emak. Hal-hal yang diinginkan oleh nafsu itu terkabul. Bagaimana? Ketika zahir-zahirnya duniawi memperlihatkan keindahan-keindahannya, kata Imam Ahmad ibn Athaillah, illa wanadat
angin lan ngundang-ngundang ka ing sira apa haqaiquha piro-piro hakikate al mukawwanat, hakikat-hakikat alam semesta itu lalu memanggilnya. Ayat tegese bawatinuha biro-biro batine al mukawwanat oleh ngundang nidaan kelawan undangan maknawiyan kang maknawi, kang bangsa maknawi, yaitu panggilan hakikoh, memanggil-manggilnya. Wa illam tash'ur, lan senajan orang rasa, lan senajan orang kerasa sopo sira, orang kerasa bihi kelawan nidaan. Isi panggilannya apa? Innama nahnu fitnatun, innama nahnu angin pestine utawi kita iku fitnatun ujian. Dunianya akan memanggilnya, wahai Salim, kami ini hanyalah ujian. Kamu mendadak kaya, itu hanyalah ujian. Kamu mendadak diberi berbagai macam mobil mewah, itu hanyalah ujian. Ayat tegese ibtilaun, cobaan, waktu barun tegese ujian. Jadi fala takfur, mangka aja ningkari sapa sira, mangka aja ngufuri sapa sira. Dunianya itu berbicara kami ini hanyalah ujian. Jangan sampai kamu terlena, jangan sampai kamu mengkufuri yang memberikan nikmat kepadamu. Ayat tegese fala taftin, mangka aja kena fitnah sapa sira bina kelawan kita. Jangan sampai kamu terkena fitnah oleh kami. Wala taqif, lan aja mandeg sapa sira indana ing dalam sandinge kita. Wala taj'al, lan aja dadekaken sapa sira nafsaka ing awak dheweke ira, aja dadekaken ridqon ing dadi budak lana kaduwe kita. Jangan sampai kamu menempatkan dirimu sebagai budak kami. Akibatnya fatah tajiba, mangka kaaling-alingi sapa sira, maka terhalang sapa sira bina sebab kita terhalang anillahi saking Allah. Akibatnya kamu akan terhalang dari Allah disebabkan kita. Nah, yang demikian ini li'anna dzalika, karena setuhune mengkono-mengkono ai ja'li nafsika ridqon lana, menjadikan dirimu sebagai budak kami, budak dunia, iku kufrun, ngufuri lihaqqil mun'imi, maring hake Allah kang paring nikmat. Berarti kamu mengkufuri haknya Allah yang memberi nikmat. Sedangkan wa syukrun ni'ami, utawi mensyukuri piro-piro nikmat, iku al iqbalu, madhep alal mun'imi, ing atase Allah kang paring nikmat. Syukur nikmat itu dengan cara menghadap kepada Allah yang telah memberi nikmat, bukannya terlena dengan nikmat-nikmat itu. Nah, fal i'radu, maka utawi berpaling anhu saking al-mun'im, yaitu Allah, berpaling dari Allah yang telah memberikan nikmat, bil wuqufi kelawan ningali ma'an ni'ami sertane piro-piro nikmat, iku aksul matlubi, sewalike kang diluru. Karena berpaling dari nikmat itu adalah kebalikannya tujuan, maka kamu harus menghadap kepada Allah. Nah, pada hikmah yang ke-20 ini Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari telah mengingatkan kepada kita ketika seseorang yang masih suluk menuju wusul kepada Allah lalu diberikan makom mukasyafah, janganlah berhenti, terus
terus berjalan, jangan berhenti, karena apa yang kamu cari itu masih ada di hadapanmu. Kemudian ketika zahirnya alam atau zahirnya duniawi memperlihatkan keindahannya, maka zahirnya duniawi itu, maka hakikatnya duniawi itu akan memanggil, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian, itu adalah ujian, maka janganlah kamu mengkufuri nikmat Allah. Mudah-mudahan hikmah yang ke-20 ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.